Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan drama donasi Agus Salim yang walaupun sudah ada statement perjanjian perdamaian ya pada saat dari Farhad Abbas, kemudian juga dengan Denny Sumargo, beserta juga dengan Menteri Sosial sudah bertemu dan mengatakan adanya perdamaian, tetapi kayaknya ini nggak linear ya sampai ke seluruh timnya karena salah satu sosok yang juga suka nggak suka merupakan bagian dari kuasa hukumnya Agus ini tetap berbicara begitu tajam dan juga lantang di media massa ataupun juga sosial media. Bahkan semalam pada saat aku lihat ada perdebatan mereka di TV One, kalau aku lihat Farhad Abbas tuh ada beberapa bagian yang dia berusaha dipancing ya oleh lawan bicaranya untuk emosional, tapi dia cooling down, dia tenang, dia bisa mengontrol diri. Kalem banget lah, berbeda dengan sebelum-sebelumnya pada saat dia bertemu di Kemensos ya dengan Pak Menteri dan juga Denso. Tapi ini yang berbeda adalah kok kesannya sekarang ini posisi yang kayak meledak-ledak, meletup-meletup gitu ya, kayak api gitu kan ya, kayak apa air yang mendidih gitu. Itu adalah Alvin Lim di sini. Kenapa ya? Apakah Alvin Lim ini adalah bagian dari strateginya Farhad kah? Atau Farhad sama sekali tidak tahu dan tidak bisa ikut campur mengatur seperti apa? Karena sejarahnya Alvin Lim itu kan masuk ke dalam timnya Agus itu kan baru sekitar beberapa minggu yang lalu ya, kayaknya nggak nyampe semingguan ya teman-teman. Dan di situ adalah momen dimana dia katanya akan membantu pengobatannya Agus baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan bantuan yang katanya dari para konglomerat Sembilan Naga. Tapi ya kalian tahu sendiri kan ya di video yang kemarin kita bahas, ternyata kan Agus pengennya kan berobat ke Singapura. Tapi menurut Alvin Lim, kita coba yang di Jakarta dulu. Dan di Jakarta pun apakah uang yang akan dipakai nanti dari dana donasi ataukah dari uang pribadinya Alvin Lim, nggak tahu. Nah, ngomongin soal uang, di salah satu bagian perdebatan, di sini Alvin Lim itu ngomong dengan gaya khas dia yang cukup tegas ya. Dia bilang begini bahwa kalau nanti donatur ada yang menyalahkan Anda atau nanti ada yang tidak terima dan sebagainya, uangnya nanti saya ganti deh, kata Alvin Lim berbicara seperti itu. Terus lawan bicaranya yang merupakan kuasa hukum Novi bilang, ini bukan tentang uang, ini tentang A, B, C, dan D. Terus Alvin Lim bilang bahwa itu kan uang-uang saya, suka-suka saya dong. Tapi kenapa ya? Aku lihat nih patternnya Alvin Lim itu suka banget ngomongin masalah uang. Udah biar saya menanggung, itu di area publik. Tapi kan ada beberapa bagian yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Ini beneran nggak sih mau bantu Agus ngasih uang atau cuma sekedar ya untuk di publik aja? Coba kita lihat ya cuplikannya pada saat dia berdebat di debatnya TV One semalam, teman-teman. Jadi bukan hanya setuju, saya tambahin lagi. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko itu, Pak. Ini dari sisi undang-undang. Maksudnya gimana? Anda mau mengganti Dalam pasal 70. Bentar, Bang Jo sebentar. Bang Andi maksudnya Anda akan berkenan mengganti uang donasi. Betul, jadi kalau misalnya nih, ya kan, sama Agus disalahgunakan, dia bayar utang. Terus ada dong donatur yang keberatan, dia bilang, waduh kok dibayar utang nih, saya maunya pengobatan. Saya ganti uangnya kalau bukan masalah ganti, masalah suatu hak. Nah ini kan apa ya? Menurut aku yang dipermasalahkan di sini perdebatannya bukan tentang uangnya, tapi tentang pertanggungjawabannya. Ini kan konteksnya kenapa ada pembicaraan seperti ini? Karena ada yang dia ini Alvin Lim tuh lebih yakin bahwa udahlah uangnya itu serahin aja ke Agus, kan nanti ada audit dari eksternal. Buat apa aja uangnya A, B, C, dan D. Jadi nggak usah kalau uangnya itu harus nunggu dulu kesepakatan dari A, B, C, dan D. Itu akan lama penggunaannya buat Agus berobat gitu. Ini kan disampaikan dari timnya Agus kan, dia bilang bahwa mereka tuh kesannya menyalahkan begini. Itu buruan tuh mengutip dari statementnya Menteri Sosial yang dikatakan ada golden time gitu. Waktu yang terbaik semakin cepat kan semakin baik untuk Agus itu berobat. Kan kesannya gara-gara drama ini, gara-gara Novi mengambil uangnya, pengobatannya Agus itu tertunda dan melewatkan golden time. Kesannya kan mereka mengutipnya diarahkan ke sana. Tapi secara fakta aja, tanpa adanya uang donasi tersebut, kan Agus sudah berobat kemarin. Sudah pakai apa? BPJS, dibantu sama kuasa hukumnya. Bahkan Alvin Lim juga ngebantu. Bahkan Agus kan yang bilang, ngakuin bahwa saya tuh tidak mau operasi dulu karena saya mau ke Singapura dulu, mau ngecek second opinion dari dokter yang ada di sana. Tapi malah dipatahkan sama Alvin Lim bilang bahwa
kita udah ketemu kemarin sama dokternya, dokter menyarankan A, B, C, dan D, dan dia menyimpulkan lebih baik Agus itu buat operasi yang pertama adalah di Jakarta dulu. Dan Agusnya kan lemes ya, karena dia nggak mau operasi sebenarnya, dia pengen langsung ke Singapura untuk memaksimalkan potensi mata sebelah kanannya, siapa tahu masih bisa ngelihat lagi. Ini kan Alvin Lim semuanya, pokoknya duit udah saya yang ganti gitu kan ya. Ya, waktu awal-awal juga muncul kan dia ngomong bahwa itu si Novi sama Densu coba siram aja tuh seperti Agus gitu. Nanti saya kasih tuh mobil saya yang harganya 3 miliar. Tetap kan duit mulu yang diomongin. Dan ternyata apakah duit tersebut sampai ke Agus atau enggak yang seperti dijanjikan, ya I don't know sih. Karena kalau tetap masih nungguin uang dari 1,3 miliar buat berobat, terus Alvin Lim katanya mau ngebantu semuanya, ya apakah gimana nih sistemnya? Aku juga nggak ngerti nih. Jangan sampai Agus juga ditipu nih, kasihan kan? Udah mendapatkan ya suka tidak suka adalah sorotan dari media Indonesia, tapi Agus tidak mendapatkan apa-apa dari Alvin Lim, ya sayang juga gitu. Bertanggung jawab hukum. Kita bukan Di dalam pasal 70 bentar Bang Jiran. Di dalam pasal 70 Undang-Undang Asal Negara. Itu sudah undang-undang. Jadi tidak bisa ngapain. Ini berisik banget ya. Aku yakin Dwi Anggia hostnya ini pusing banget. Aduh bapak-bapak tenang gitu kan ya. Karena ada dua kuasa hukum Novi, satu kuasa hukum bilang mengenai undang-undang, satu kuasa hukum bilang ini bukan tentang uang gitu. Alvin Lim ngotot, itu uang saya, suka-suka saya. Aduh gitu kan ya. Uang saya, Tuh kan? Iya uang abang. Uang saya emang menggaransi kalau mereka keberatan, kalau dia keberatan. Kita bicara undang-undang. Saya sudah. Oke, Bapak-bapak, udah. Waktunya sudah habis. Aduh, pusing banget di Dwi Anggia sebagai hostnya ini. Tapi ya, mereka ini aku nggak ngerti ya. Yang diperjuangkan mereka ini apakah beneran kepentingan Agus, ataukah egonya masing-masing gitu loh. Ya, kalau ngomongin masalah niat, itu kan yang tahu kita sama Tuhan ya. Tapi yang namanya manusia itu, kita punya perasaan kok. Apa yang disampaikan dari hati, itu biasanya akan sampai ke hati. Kalau Alvin Lim selalu mengatakan uang, nggak usah khawatir, saya yang tanggung sebagainya, A, B, C, dan D. Tapi pada kenyataannya kenapa nggak dituruti aja sih Bang Alvin? Kan Agus maunya kan udah jelas, dia ngomong di depan Bang Alvin, di media, pengen ke Singapura dulu. Aku nggak ngerti nih waktu kita bahas video yang lalu bahwa Bang Alvin kan bilang katanya nggak bisa ke Singapura karena nanti ada karantina. Mungkin maksudnya Bang Alvin tuh karantina untuk Agusnya kali ya. Karena aku cek dari video tersebut, nggak ada Mas Anjas, aku kerja di Singapura, aku baru pulang dari Singapura. Nggak ada karantina tuh buat WNI kalau mau ke sana. Mungkin maksudnya adalah karantina untuk rawat inapnya kali ya, tidak boleh dijenguk, atau persiapan buat ngecek sebagainya. Mungkin nggak sih? Aku berusaha untuk berpositif thinking. Coba Bang Alvin, kenapa kalau memang sudah menyiapkan uang buat Agus, kenapa nggak dikasih Agus adalah, ya udah Gus, minggu depan nih kan udah jadi nih pasportnya. Kita ke Singapura ya, gitu, ketemu sama dokter di sana. Ya mungkin cuman tektok aja, nggak perlu nginep, berangkat pagi, pulang malam, atau nginepnya semalam doang atau 2 malam. Dengan uangnya dari Alvin Lim yang dia sudah janjikan, katanya perwakilan dari konglomerat 9 Naga. Kenapa itu nggak dilakukan dulu? Karena kan Agus maunya itu dulu kan, tapi tetap kembali ke rumah sakit yang di Jakarta. Ya, aku bingung nih, menurut kalian ini adalah strateginya Alvin Lim atau strateginya dari Farhad Abbas? Dugaan ya, karena ada banyak yang bilang, jangan-jangan nih Alvin Lim ini adalah jelmaannya Farhad Abbas gitu. Karena sekarang Farhad Abbas sudah kalem, udah tenang, tapi sekarang Alvin Lim kayaknya yang meluap-luap seperti itu. Aku nggak ngerti, karena bagaimanapun juga mereka satu tim ya. Karena kalau kita lihatnya kan, ya Farhad Abbas berbeda, lebih kalem. Kalau Alvin Lim lebih meluap-luap. Tapi kan mereka satu tim. Satu timnya Agus ini bagaimana gitu. Tapi ada satu hal yang aku kritisi sebenarnya untuk kuasa hukumnya Novi nih ya. Dari George Elkel. Kritisinya sih bukan hal yang fundamental. Terkait dengan bagian yang dikatakan bahwa Novi itu yayasannya belum ada izin. Nah kan dia, ini salah satu poin yang cukup lemah sebenarnya. Dia mengatakan begini bahwa Badan Hukum dan Perkumpulan itu katanya nggak perlu izin. Undang-undang itu lebih tinggi daripada Permensos ya, Peraturan Menteri Sosial. Ini memang kalau aku lihat
ada kelemahan aturan. Harusnya kalau dari Bang George Elkel nih, sudut pandangku ya sudah akui aja Bang, bilang aja bahwa memang ada celah di sini, ada beberapa administrasi yang mungkin belum paham, belum sesuai. Tapi kalau dibilang Yayasan Novi itu ilegal, tidak, karena sudah terdaftar, walaupun terdaftarnya belum A, B, C, dan D. Karena ini sudah terjawab sebenarnya pada saat ketemuan dengan Menteri Sosial ya, Gus Ipul kan ya, yang mengatakan bahwa ya itu untuk ini nggak ada yang ilegal, ini semua adalah miskomunikasi dari pihak kami juga yang kurang begitu melakukan sosialisasi. Harusnya diakui aja, nggak usah melakukan perdebatan yang justru malah ngebuat kita orang lihatnya, kenapa ya harus tetap kekeh seperti itu? Dan ini juga bukan bagian terlalu fundamental sebenarnya. Karena bagaimanapun juga, Novi kan mengumpulkan dana itu bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi untuk membantu Agus. Memang ada hal yang diakui tidak dilakukan kayak perizinan. Ya, perizinan juga kan agak sedikit unik ya di Indonesia. Kan dikatakan di sini bahwa sesuai aturan, katanya kalau ada open donasi yang levelnya tuh kabupaten, izinnya bupati. Kalau provinsi, izinnya mana? Gubernur. Kalau antar provinsi nasional seperti ini, izinnya ke Mensos. Ya itu juga butuh waktu 3 bulan buat mendapatkan approval kan. Jadi menurut aku ini adalah bagian yang aku yakin banyak banget orang-orang di Indonesia yang tidak mungkin bisa mengikuti aturan ini karena memang ada kelemahan di sistemnya yang menurut aku harus diperbaiki teman-teman. So, kurang lebih itu yang bisa aku bahas dari perdebatan ini, dan aku yakin sih ke depannya akan segera lebih baik kalau seandainya dari pihak Alvin Lim ini lebih ngerem diri gitu. Jangan terlalu melebarkan kesannya kayak menyerang Novi banget. Karena dari timnya Farhad dengan Densu udah mulai mereda nih. Tapi kok sekarang Alvin Lim kayaknya lagi mencari-cari apa aja yang bisa diserang buat Novi gitu loh. Oke, sementara itu dulu bisa aku update. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.